Om Swastiastu. Kami sucikan Ide Pandita Wijaya Kusuma dan Pandita istri, yang kami sucikan Ciromangku dari PSN Surabaya Raya, yang istilahnya gabungan Susilo Giri Kerto. Yang terhormat Bapak Pandiman Pak Budiono, Bapak dari Medang Kebulan yang kami sucikan, Bapak Romo Sepuh dari Medang Kebulan. Sudah itu Bapak Ketua PSN yang kami hormati, Bapak Ketua PHDI yang hadir di sini. Demikian barangkali kami mengucapkan selamat datang kepada Ciromangku Sarangsami yang sudah hadir memberikan vibrasi positif, energi positif untuk kita semua. Jadi makanya kalau duduknya semakin dekat, itu energinya akan semakin kuat. Mudah-mudahan nanti ke depan pura ini akan semakin bercahaya. Sebelum kami melanjutkan historikal berdirinya Pura Sakti Raden Wijaya, nama saya Ketut Swidana. Saya mewakili Bapak Ciromangku Sakti Wayandendra sebenarnya, karena beliau berhalangan hadir, ada kegiatan yang lain. Salam beliau untuk Ciromangku Sarangsami. Nah, jadi awal ceritanya jadi pengembang yang namanya PT Tamara Bakti itu sebenarnya ingin memberikan tanah untuk kawan-kawan yang muslim sebenarnya awalnya. Mereka minta beli, tidak dikasih. Nah, ini berjalannya waktu tidak langsung, itu 3 tahun lah prosesnya. Akhirnya diputuskanlah oleh manajemen Tamara Bakti. Nah, tatkala diputuskan itu dengan waktu yang hampir cuma 1 malam sebenarnya. Yang hampir 1 malam, saya penghuninya di sini yang beragama Hindu cuma 3 orang. Ciromangku Sakti Wayandendra, saya, dan ada namanya Bapak Wayan Yoga, cuman beliaunya tidak aktif waktu itu. Jadi malam itu saya ditelepon, bahasanya bahasa anak muda, "Bos, ini besok kita mau dikasih tanah, terima enggak?" Itu Pak Wayandendra. "Wih, tanah dari mana?" "Tanah dari Tamara Bakti. Itu ada pasung, kita dikasih 1 kapling." Jadi luas kaplingan ini sebenarnya luas ini sebenarnya 4.600 dibagi 6. Dibagi 6 dengan jalan-jalannya rata-rata kita memperoleh 400 meter persegi. Nah, jadi waktu itu memang ya kami berdua bodoh nekat. Syaratnya apa kira-kira? Karena kita cuma bertiga, maka Tamara ini karena bertiga, bagaimana caranya? Akhirnya malam itu saya kumpulkan saja sudah nama-nama saya 5 orang dengan pembantu saya, Pak Wayandendra 5 orang dengan pembantunya, ketemulah 15. Ya sudah masuk. Saya belum berdiskusi sama sesepuh di Wikasanti. Saya sama sekali belum berdiskusi. Jadi alasan sebenarnya saya tahu kira-kira ini pasti akan terjadi pro kontra. Karena
membuat pura itu kan tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Saya merasa tidak sanggup waktu itu. Gak sanggup bos, buat pura cuma bertiga. Nanti siapa ini? Nah disitulah. Jadi perlu dekat. Jadi sebenarnya alasan politik geografisnya yang saya ambil. Bagaimana kalau orang-orang di sini ngambil semua, Hindu tidak? Wah, bahasa Surabaya, harga diri kunang direk. Nah, inilah saya sebenarnya hanya waktu itu harga diri kunang di. Ya kita berdua itu. Pendek cerita, oke sudah, masukkan saja, masuklah. Nah, baru di tengah perjalanan saya melapor. Ini ada tanah. Kalau kita tidak ambil sayang. Saya sudah putuskan bertiga ini ambil, berdua lah, berdua ambil. Karena tanah ini nilai ekonomisnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Di sini 20 juta per meter persegi. Nah, jadi punya kita ini dengan 400 ya dikalikan 20 juta. Inilah aset nanti miliknya Yayasan di Wiyung ini. Nanti saya lanjut di sini. Terlalu tinggi. Nah, cerita kita dipanggil, saya mengadakan pertemuan-pertemuan. Nah, kira-kira bagaimana bentuk puranya ini? Nah, saya berpikir pura kita harus auto box, pura yang berbeda, yang sangat berbeda. Akhirnya kita mendesain, ini desainnya kita semua ini, tidak ada orang lain. Wika Santi semua mendesain ini, tidak ada. Jadi hanya desain pagar begini kita semuanya. Desain ketemulah arsitek, kita pakai arsitek Jawa Majapaitan. Nah, terus puranya namanya apa? Nah, ngobrol lagi kita waktu itu. Ya masih depan itu masih seperti kita juga. Nah, kita ketemulah yang namanya Majapahit, yang namanya Nusantara. Nah, ketemulah yang namanya, kalau ini Majapahitan, bagaimana kalau pendiri Majapahit kita pakai? Ketemulah Raden Wijaya. Nah, supaya lebih antep lagi, tambah sakti, menjadi Pura Sakti Raden Wijaya. Itu kejadian masih 2016. Sekarang lanjut, izinnya bagaimana? Ini pura barangkali yang izinnya itu lewat jalan tol. Tidak sampai 6 bulan, 3 bulan itu selesai semua izin-izin. Jadi pura kita ini sertifikatnya ada, IMB-nya ada. Makanya sering kita mendapat bantuan dari Pak Bimas, melalui Pak Bimas dari Jakarta juga. Karena kita sudah lengkap administrasinya. Nah, pendek kata berjalanlah bergerak. Bukan tidak ada halangan. Jadi membangun pura ini ternyata ya halangannya juga banyak. Tapi bersyukur kita dengan gontok-gontokan. Saya paling sering gontok-gontokan dengan sesepuh saya, Pak Dewa Nyoman itu. Wah, saling paling, tapi endingnya tetap happy kami. Jadi kita berdebat di saat berdebat, tapi di saat makan kita makan. Tidak ada urusannya yang tadi sudah selesai, nggak boleh lagi disinggung-singgung itu. Itulah yang menyebabkan barangkali pura ini cepat sekali selesainya. Kita membangun mulai 2016, dapatnya sampai 2017. Nah, sering berjalan. Pendanaan awal bagaimana? Ya karena kami disebut penggagasnya berdua, kami melakukan semacam, ya kalau kita di perusahaan itu namanya MK, ada namanya modal kerja. Kalau tidak ada modal kerja ini nggak bakal bisa berjalan. Modal kerja ini untuk pancingan, sehingga kita mengeluarkan modal kerja. Barangkali waktu itu ya kami berdua ya sudah
cukuplah gitu. Ada 100-an lah, kita berdua, pokoknya jalan dulu. Memang kita belum pernah mensonding juga kepada bapak-bapak yang lebih senior lagi, misalnya dari PHDI Kodia Surabaya, PHDI Jawa Timur, saya sama sekali. Makanya pernah ada hambatan saat odalan, kita buat banner di situ, donasi, wah ditolak itu di Pura Perak ditolak, di Pura Jasa ditolak, mau dia ditolak. Tapi semakin begitu sebenarnya kekuatan kita semakin tinggi. Saya juga tidak tahu kenapa mulus-mulus saja juga. Kita juga tidak pernah memperdebatkan itu. Ditolak terus kita berantem? Ya tidak. Enggak juga. Ya sudah ditolak, tapi dapat juga walaupun 3 juta, 4 juta, ya ada juga umat lah. Walaupun ditolak. Seri perjalanan 17 kita jalan, istirahat lagi, berjalan. Nah, saya di tengah perjalanan dikenalkan oleh sohib saya ini, Romo Kusno. Romo Kusno ini kebetulan satu grup di kantor dulu. Pak Kusno ini senior saya ini dulu. Saya dikenalkan dengan Pak Budiono. Nah, dari situlah saya dapat bantuan-bantuan dari beliaunya. Saya punya relasi banyak. Nah, dapat bantuan banyak juga. Tapi yang paling banyak sebenarnya dari umat WK Santi.